minasan konnichiwa, Sensei Jose desu. Hai minasan, hari ini kita akan bahas mengenai soal doka yang paling kalian gak suka, tapi ada caranya untuk mengerjakan dengan omoshiroi. Ya, caranya itu adalah mengetahui tips and trick dalam mengerjakan soal dokai. Hari ini akan kita bahas adalah soal dokai untuk tahun 2024 bulan 7. Soal yang mana? Tentu soal yang paling sulit ya, yaitu adalah soal Chubun ya teman-teman ya. Tapi tenang, soal Chubun itu ada polanya. Oke, polanya adalah selalu ada nomor ya teman-teman ya. Nomor 1, juga ada nomor 2, dan biasanya satu soalnya lagi adalah tidak ada nomor, yang mana kalian tuh harus mencari topiknya di dalam teks yang ada nomor tersebut teman-teman. Nah ini tuh yang paling susah. Cuma tenang, saya bakal ajarin caranya untuk bisa menemukan topiknya itu ada di mana ya. Selalu ada pola, saya udah analisis, oke? Gak perlu khawatir. Hai, kalau gitu kita masuk ke topiknya ya, saya bacakan. Doste nakanaka ikemasen ka? Ya, jadi alasannya kenapa sulit untuk tidak bisa pergi ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman pernah pakai ya, naka-naka ya. Nah, naka-naka itu biasanya, betul, bagian belakang itu lebih ke negatif ya, slow dan naik. Tapi nggak selalu dia itu harus naik ya. Contohnya adalah, naka-naka takai, naka-naka toi. Ya, jadi biasanya itu konteks itu negatif, oke? Jadi kalau misalnya naka-naka toi, lumayan jauh ya, naka-naka takai. Lumayan mahal ya, tapi lumayan ini bukan lumayan hal yang bagus, tapi lumayan hal yang negatif, oke? Jadi ada dua penggunaan ya. Yang satu paket dengan naik, yang satunya lagi itu adalah sesuatu yang bersifat negatif. Oke, pembelajaran buat kalian. Oke, karena suatu doste pasti belakangnya ada kara semua. Cuma ya nggak perlu kalian baca ya, udah ngerti ya. Biasakan untuk mencari perbedaan dan persamaan. Coba kalian lihat di mana persamaannya. Di sini ya, sama-sama Nihon no densha ya hikoki ya. Sama semua, berarti cukup baca satunya aja. Terus cara termudah adalah kita mencari dari belakangnya. Isugashikute jikan ga nai. Oke, katanya sibuk gak ada waktu. Kenapa? Karena belajar di universitas ya, daigaku no benkyou ya. Berarti pembelajaran universitasnya itu sibuk banget sampai nggak ada waktu, makanya nggak bisa pergi. Terus amari benri dewa nai. Nah, ada amari sama nai, berarti tidak terlalu praktis, makanya nggak bisa pergi. Terus norikata ga muzukashi, berarti untuk bisa naik kendaraan umum tersebut, transportasi umum tersebut lumayan susah katanya. Terakhir, ryokin ga takai, ini mudah ya, udah keluar king okane ya sama si takai, berarti harganya itu mahal untuk naik transportasi umum tersebut, oke? Nah, di bagian ini sebisa mungkin kalian baca sekilas, terus lalu langsung masuk ke bagian topiknya ya, di bagian bacaannya. Kenapa? Jangan sampai kan bawa waktu di sini, saya waktu, oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian teksnya. Teman-teman pasti baca-baca dari awal sampai akhir, karena itu nggak bagus ya teman-teman. Nggak boleh ya. Soalnya ada di poin nomor 1, berarti fokusnya adalah mengerjakan soal yang ada nomor tersebut doang. Berarti paragrafnya adalah paragraf sini sampai paragraf sini aja ya. Nggak usah baca semuanya. Oke? Nah, sembari saya berikan kalian pilihan jawabannya. Tadi kan saya udah bantu menerjemahkan sekaligus membahas ke kalian. Berarti sebisa mungkin tuh ditanam di kepala. Terus ketika baca teksnya, kalian tuh sambil mengingat, oh tadi ada nih pernyataan seperti ini ya. Dengan itu kan jawabnya jauh lebih mudah, asli ya. Oke, kalau gitu saya akan mulai bahas, semuanya fokus ya, saya bacakan. Hai. Nihon no daigaku e nyugaku shite hantoshi ga sugimashita. Berarti setelah dia itu masuk ke universitas di Jepang, akhirnya sudah berlalu selama hantoshi ya, berarti setengah tahun. Nihon ni kitara taksan ryoko shitakata no desu ga. Nah, ada keluarga ya. Jadi, setelah dia datang ke Jepang, dia itu emang ada keinginan untuk jalan-jalan di Jepang. Akan tetapi, naka-naka ikimasen. Berarti, akan tetapi, lumayan untuk tidak bisa pergi. Sangat sulit untuk bisa pergi. Logikanya teman-teman, di sini udah penjelasan alasan belum? Belum ada ya, baru kronologisnya aja. Bahwa dia itu sudah datang ke Jepang dari 6 bulan lalu untuk belajar di universitas, ingin jalan-jalan tapi nggak bisa. Pasti berikutnya itu adalah jawabannya. Ingat ya, soal nomor itu pasti jawaban itu adalah di sebelah, di sebelum dan sesudah nomor tersebut, oke? Nah, berarti sebelumnya kita sudah baca, ternyata nggak ada jawabannya, baru kronologi saja. Berarti jangan difokuskan di sana. Baca kalimat setelahnya ya. Saya bacakan. Nihon no densha ya hikoki wa benri desu ga? Nah, keluar benri teman-teman ya. Berarti tadi kan ada yang amari benri dewa naik. Benri sama naik, berarti udah pasti salah ya teman-teman ya. Hai. Ryokin ga takai no desu. Keluar nih, harganya itu mahal nih ya. Dakara futsu no ryoko ni wa ikemasen ga. Ya, makanya nggak bisa pergi untuk jalan-jalan. Tapi, saikin ii yarikata o mitsukemashita. Berarti dia menemukan cara untuk bisa jalan-jalan ya. Berarti norikata ya. Yarikata berarti bukan
ya. Terus habis itu watashi dake no chisana basu ryoko desu. Nah, minasan, tadi saya sudah bilang ya, setelah nomor itu jawabannya. Berarti di sini ya, Nihon no densha ya hikoki wa benri desu ga ryoki ka takai no desu. Berarti harganya itu mahal. Jawabannya di mana teman-teman? Silahkan dibaca. Betul ya, jawabannya itu ada di nomor 4 ya. Nihon no densha ya hikoki wa ryokin ga takai no desu. Dakara ikemasen. Makanya jawaban tepat itu ada nomor 4. Masalah jam belajar nggak ada pembahasan ya, berarti bakso. Terus tadi masalah Benri, dia bilang nggak Benri di pilihan jawaban kan ya, berarti berbeda, salah. Terakhir, norikata ga muzukasi, nggak ada pembahasan mengenai norikata, makanya nomor 3 pun juga bakso. Jawaban yang tepat nomor 4, sebisa mungkin jangan pakai cara ini ya, kasih bakso kalau di sini ya, memakan waktu ya, memakan waktu. Jadi kalau udah ada topiknya sama, langsung dipilih jawabannya ya, biar menghemat waktu, oke? Nah, di soal tadi kan saya udah tunjukin caranya. Kali ini saya minta di soal ini sambil nonton video sensei, kalian sebagai berpikir sendiri ya. Cara-caranya, langkah-langkahnya bagaimana dalam mengerjakannya. Hai, watashi wa itsumo donna basho ryoko shite imasu ka? Oke, watashi ya, berarti poin adalah saya. Biasanya, basho ryoko seperti apa yang selalu dia jalankan, oke? Basho itu adalah bus, ryoko itu adalah jalan-jalan naik bus berarti ya. Hai. Terus kita masuk ke bagian pilihan jawabannya panjang kan ya, ada caranya lagi. Nah, bagian belakang coba dibaca ya. Yang pasti nomor 1 ya, kaiwa o tanushimu ryoko. Berarti kita menikmati pembicaraannya ya, kaiwanya ya. Terus dibilang dengan siapa ya? Basu ni noteiru hitotachi to. Berarti menikmati pembicaraan dengan orang yang naik bus katanya ya. Oke, mengerti ya. Terus bagian nomor 2, 3, dan 4, belakang sama ya. Sampo o tanushimu ryoko, sampo o tanushimu ryoko, sampo o tanushimu ryoko. Tapi kan nggak mungkin pilih nomor 2, 3, dan 4 kan jawabannya sama. Pasti beda dong. Coba kita cari perbedaannya. Nomor 2, basu ni notte oritaku natte tokoro de oriru. Berarti dia itu ya sekedar bilang aja, saya tuh pengen turun di pemberhentian sini. Ya udah turun gitu katanya ya. Habis itu menikmati jalan-jalannya. Itu nomor 2. Kalau nomor 3, hai, saigo no basute no chikaku no sampo. Berarti dia itu ingin jalan-jalan ya sampai dengan di saigo no basu. Berarti sampai pemberhentian bus terakhirnya ya. Oke. Terus nomor 4 adalah ikitai basu o shirabete basu de iku ya. Berarti dia itu mencari tahu ingin pergi kemana. Terus jalan-jalan itu dengan jalan-jalannya itu dengan cara naik bus ya. Oke. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Kita udah menemukan perbedaan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Yang bagi makan waktu dalam baca, langsung di skip. Oke? Langsung cari di bagian teksnya ya. Hai, kita masuk ke bagian teksnya. Di kali ini coba kalian perhatikan. Soal tadi itu kan gak ada nomor. Berarti kan kita pusing kan caranya gimana ya. Tapi tenang, ada tips mengerjakan soal tidak ada nomor. Caranya adalah cari kotoba yang paling sering muncul di soal. Tadi soalnya apa? Ada watashi sama basu ryoko. Oke? Coba dicari. Ada watashi ya sama basu ryoko ya. Berarti bagian bawahnya nggak perlu dibaca. Cukup baca paragraf sini sampai paragraf sini saja ya teman-teman ya. Nah, setelah kita menemukan, langsung kita baca ya. Hai, saya sama menunjukkan pertanyaan buat kalian ya. Saya sama menunjukkan pilihan jawaban buat kalian biar kalian ketika membaca, oke? Watashi no basu ryoko wa machi o hasiru futsu no basu ni notte. Nah, agak panjang ya. Jadi, perjalanan bus menurut saya itu adalah naik bus yang memutar di kota-kota ya. Hasiru futsu no basu, oke? Jadi naik bus, basu ni notte. Habis itu, machi o hasiru futsu no basu. Berarti naik bus yang mengitari kota tersebut. Saigo no basu te made itte miru ryoko desu. Nah, keluar ya. Saigo made ya. Tadi ada kata saigo ya. Nih. Saigo ya. Nah, apakah betul nih jawabannya? Coba kita baca. Tokyo no machi no naka o hasiru futsu no michi wa. Jadi, kalau misalkan akses atau rute perjalanan bus di Tokyo, hai, saigo made notte mo 210 yen desu. Kalau itu ternyata kalian naik bus nih, sampai ke ujung pun, sampai ke pemberian terakhir pun, itu biayanya cuma 210 yen doang katanya ya. Hai, terus di sini masih ada yang tahu, baca adalah chodo ya, chodo. Chodo dari machi, do-nya itu adalah jalan, berarti jalan kota. Wah, nagakute mo 1 jikan gurai de. Berarti untuk perjalanan tersebut, di kota tersebut, itu lama-lamanya itu hanya memakan waktu sekitar 1 jam saja, teman-teman ya. Hai, watashi wa densha ya basu kara soto o miru me o mitari
乗っている人の会話を聞いたり、oke, しています。Berarti saya itu ketika naik kereta atau naik bus itu lihat luar gitu, lihat pemandangan di luar. Oke, soto miru ya. Habis itu notteru hito no kaiwa o kiku, keluar ya. Ini kiku ya. Mendengar pembicaraan orang yang naik kendaraan umum tersebut. Saigo no basute ni tsuitara, kalau saya sudah sampai di pemberian terakhir, chikaku o yukkuri sanpo o shimasu ya. Saya akan jalan-jalan di sekitar sana. Terus, soste, mata basu ni notte, modotte kimasu. Habis itu saya akan naik bus dan kembali lagi ke tempat awal. Mijika ryoko desu ga, perjalanannya mungkin pendek. Iro-iro na machi ga mirarete tanoshii desu ya. Jadi, kita bisa melihat banyak kota, tapi buat saya itu hal yang menarik buat dia, hal yang menyenangkan buat dia. Hai, saya udah coba bacakan buat kalian. Bagaimana? Di tengah jalan mungkin udah ketemu jawabannya ya. Coba kalian jawab. Jawabannya adalah hai, sebelumnya saya kasihin lagi ya. Di sini ya. Saigo no basute made, saigo no basute ni tsuitara. Udah keluar ya, saigo no basute ya. 2 kali ya. Berarti jawabannya adalah nomor 3. Basu ni notte iru jikan ya saigo no basute no chikaku no sanpo o tanoshimu ryoko. Ya, ini adalah jawabannya. Dibaca ya, ada sanpo. Oke, ada saigo. Makanya jawaban tepat itu adalah nomor 3. Nah, kalau misalkan masih bingung pakai cara makan waktu, nih ya, basho, ikitai basho shiraberu. Nggak ada pembicaraannya ya, berarti bakso. Terus, masalah, saya tuh pengen turun aja suka saya kalau lagi pengen turun, pun juga nggak ada. Terakhir mungkin nih ya, kayo tanoshimu ryoko, karena ada di sini, mungkin rata-rata dari kalian adalah menjawab nomor 1 atau nggak nomor 3 ya. Bagi nomor 1 ini, dia tuh nggak menyatakan bahwa menyenangkan buat dia loh, ya. Cuma kayak, ya udah, gue naik bus, habis itu melihat pemandangan di luar, habis juga dengar percakapan orang-orang di kendaraan umum tersebut doang. Makanya nomor 1 pun juga bukan jawabannya. Jawaban tepat adalah nomor 3. Baik, lanjut ke soal nomor 27 ya. Nah, kali ini ada nomor, berarti soal yang mudah ya. Saya bacakan. Komate shimate to arimasu ga. Katanya ada kerepotan dia. Doste watashi wa komarimasu ka? Kenapa si penulis tersebut merasa kerepotan? Oke? Terus seperti biasa ya, pilihan jawaban itu panjang maka waktu. Caranya adalah, yes, kita lihat bagian belakangnya ya. Hai, nete shimatte saigo no basute made kite shimatta kara. Berarti ketiduran sampai dia itu tiba di pemberhentian bus yang terakhir. Nomor 2 ya. Shitsumon ni kotae nakatta. Kotae nakatta. Kotae nakatta. Semuanya sama-sama nggak bisa menjawab pertanyaan. Menjawab apa? Coba kita baca. Nomor 2 adalah iku basho o kimenai ryoko o shite iru node. Jadi dia itu adalah jalan-jalan tanpa menentukan ya tujuan, dia ingin pergi kemana, ditanya, terus dia nggak bisa jawab. Nomor 3 ya, untenshu no susumu no imi ga wakaranakute, berarti tidak mengetahui inti dari pertanyaan oleh si supir tersebut. Nomor 4, ikite basho no namae ga omoi dasenai, berarti tidak bisa mengingat kembali nih tempat mana yang dia ingin pergi, oke? Yang manapun dia nggak bisa menjawab pertanyaannya. Sampai sini jelas, kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, ingat ya, tinggal cari nomor 2 doang ya. Nomor 2-nya di sini ya. Berarti bagian sana dihapus, cukup baca fokus di bagian sini hingga sini ya teman-teman ya. Pilihan jawabannya. Jadi ketika sensei membacakan, tolong kalian segera menentukan jawabannya juga ya, kalau kalian sudah sadar. Oke? Hai, senshu no bashu ryoko dewa. Jadi perjalanan bus minggu lalu, basu no naka de nete shimaimashita. Dia itu ternyata ketiduran teman-teman ya, muncul nih ya. Terus, saigo no basu te ni tsuita toki, jadi ketika dia sampai di pemberhentian bus yang terakhir, untenshu ga okoshite kureta node, isoide basu o orimashita. Jadi dia itu dibangunkan oleh si supir, habis itu langsung buru-buru dia turun dari bus katanya. Terus, oriru toki, untenshu no kata ga waratte, daijoubu desu ka? Nah, kore kara doko e ikun desu ka? Jadi katanya ketika dia turun, supirnya itu ketawa gitu, dia tertawa. Dia tanya, nggak apa-apa nggak? Mau pergi kemana katanya? To kite kuremashita ya, ditanya seperti itu. Terus, toku ni iku basho o himete inai watashi wa shitsumon ni kotae raremasen deshita. Karena saya tidak menentukan mau pergi kemana, ya, tidak menentukan sama sekali mau pergi kemana. Jadi dia tuh nggak bisa menjawab pertanyaannya. Hai, terus komate shimatte jibun de chotto waratte shimaimashita. Akhirnya dia itu kerepotan tapi agak sedikit tertawa katanya. Hai, ingat ya, poin pertama saya bilang apa di awal? Kalau soal nomor, jawabannya ada di
sebelum dan sesudah kalimat tersebut. Oke, berarti karena nggak ada kalimat setelahnya, jawabannya ada di kalimat sebelumnya. Coba lihat, berarti di sini ya. Hai, oke. Saya perjelas ya. Masalah tidur itu ada, tapi masalah nggak bisa menjawab pertanyaan itu semuanya ada ya. Nah, nggak bisa menjawab pertanyaan mana teman-teman? Coba dilihat. Satu kalimat sebelumnya ya. Toku ni iku basho o himete inai watashi wa shitsumon ni kotae raremasen deshita. Hai. Berarti jawabannya adalah nomor 2 ya. Kita baca. Iku basho o himenai ya. Iku basho o himete inai. Sama ya. Teru no de shitsumon ni kotae rarenakatta kara. Maka dia itu komaru. Ditanya mau pergi kemana? Sebenarnya kalau saya pribadi itu tidak menentukan satu tujuan khusus mau kemana. Makanya ketika ditanya tersebut, ya nggak bisa jawab, dia malah ketawa gitu, kerepotan katanya. Oke? Mudah ya cara sensei ya, saya udah kasih buktikan ya. Kalau misalkan soal nomor, jawaban itu ada di sebelum kalau nggak setelahnya. Nih, sama lagi ya teman-teman ya. Mudah ya? Hai, terus berikutnya saya ingin menyampaikan yoku deru gunpo ya. Basu no naka de nete shimaimashita. Terus, jibun de chotto waratte shimaimashita ya. Kalau ada te shimaimashita artinya adalah ya ada sedikit penyesalan ya, yaitu ketiduran. Terus dia itu komate itu ya, agak kerepotan. Terus jadinya kayak ketawa tapi ketawa ada perasaan menyesal sedikit gitu, ada perasaan negatif ya. Oke? Jadi teman-teman kalau ketemu te shimaimashita berarti ada suatu hal yang negatif ya, rata-rata ya. Cuma mungkin ada juga yang pernah belajar te shima itu adalah menyelesaikan sampai akhir. Itu juga benar. Tapi sekali lagi, soal dokai adalah kita harus bisa memahami konteksnya seperti apa. Konteks seperti ini kan konteksnya penyesalan ya, ketiduran. Kitanya nggak bisa jawab hal yang negatif. Oke? Hai, Jaminasan Otsukai sama Desta. Kira kita berhasil menyelesaikan soal dokai ya. Di dokai kali ini pun tidak susah. Sama seperti yang saya jelaskan dari awal hingga sekarang. Bahwa kalau misalkan soal nomor, itu ada jawabannya ya. Jawabannya itu ada di bagian sebelum nomor dan sesudah nomor. Terus kalau misalkan ada pola soal yang tidak ada nomor, berarti kita harus mencari kotoba yang sama. Kayak tadi ya, watashi basu ryoko. Oke? Itu triksnya ya. Sip, kalau gitu saya doakan semua kalian semua bisa lulus ujian JLPT tahun ini. Hai, sugi no doka de sensei matemasu no de, gambarimashou. Bye-bye!